Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Azizah dari mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 SMA dengan materi pengurusan jenazah. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'ifatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih apabila ajal datang. Tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburnya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut. 1. Pejamkanlah matanya dan memohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Perawatan jenazah ada 4, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyalati jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. 1. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah itu orang Islam, apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah adalah apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semuanya, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Selanjutnya, mengafani jenazah. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan.
Setiap satu lapis di antaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, "Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" "3 lapis kain putih," jawab Aisyah. Dari hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian, si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafani pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Dari hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu an. Selanjutnya, menyalati jenazah. Tata cara pelaksanakan salat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensalati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau syaf. 3. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama dan setelah takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila jenazah itu laki-laki, bacaannya seperti itu. Namun apabila jenazah itu perempuan, dibaca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan apabila mayat perempuan dibaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, mengubur jenazah. Perihal mengubur jenazah sebagai berikut. 1. Menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam 1 liang kubur. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Selanjutnya yaitu takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Adab atau etika orang yang bertakziah antara lain seperti berikut. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah.
Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyalati mayat dan turut menghantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Selanjutnya, ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain seperti berikut. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, yaitu mendoakan si mayat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab atau etika berziarah kubur yaitu seperti berikut. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlal kuburi fa inna insya'allahi bikum lahiquna. Rawahu at-Tirmidzi. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Demikian video pembelajaran dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.